Pernah nggak sih kalian ketemu sama soal-soal reading comprehension dengan opsi-opsi yang mirip dan jawabannya hampir kelihatannya semuanya benar? Apakah benar seperti itu? Hati-hati, itu jebakan. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan opsi-opsi tersebut dalam hitungan detik. Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube channel Bimbingan Alumni. Today, we're going to discuss materi dan juga soal-soal reading comprehension yang biasa muncul di tes TKA Bahasa Inggris SMA. Bersama aku Kadit, kita akan bahas semuanya langsung. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Baik, soal nomor 1 dengan text exploring world cuisines. Oke, jadi sini untuk mendalami dunia kuliner. Makanan, important part of every culture around the world, nih kata kuncinya ya. Bisa kalian ambil dari kalimat pertama paragraf yang pertama ini ya. Ada food, di sini, important part every culture around the world. Oke, di sini ada menjelaskan di Italia ada pasta and pizza. Dengan ada ingredientsnya disebutkan di situ ya. Kemudian in Japan sushi and ramen are popular. Di sini ada penjelasan mengenai bahan makanannya juga. Di Meksiko ada tacos and burritos are traditional meals, usually filled with meat, beans dan lain sebagainya, itu ingredientsnya juga. Exploring world cuisines help people appreciate diversity, untuk bisa membuat orang-orang menghargai perbedaan, learn more about other cultures, lebih bisa memahami dan mempelajari ya budaya lain selain budaya mereka sendiri. Soal nomor 1 adalah, ini adalah jenis soal pilihan ganda kategori PGK ya. Berarti jawabannya ini kita mengelompokkan yang mana yang sesuai. Ya, misalkan di sini main feature-nya apakah dia itu termasuk bahan atau termasuk style gaya gitu ya. Contoh di sini kan makanan yang disebutkan di pernyataan yang pertama Italian pizza, pasta and pizza. Makanan kemudian ada di sini ala Itali ya. Italian, Japanese, Indonesian, American, kemudian bisa juga Thai atau Indian, kemudian Arabic, bukan Arabic itu bahasanya, Arabian, kemudian bisa juga English. Itu semua adalah kata sifat yang menggambarkan ciri khas dari negara tersebut. Jadi kalau maksudnya English itu adalah lebih ke orang Inggrisnya atau bahasa Inggris. Indonesian, orang Indonesia atau bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi di sini kata Italian itu menunjukkan lebih ke style, bukan ke ingredients ya, lebih ke stylenya. Oke, stylenya bukan dia itu adalah bumbu yang tambahan yang bisa membuat si pasta dan pizza ini. Harusnya kan pasta dan pizza itu kan ada ya tepung, ya mungkin keju, tomat, kemudian ada topping-topping lain ya yang membuat makanan tersebut itu adalah ingredients. Tapi kalau untuk style itu makanannya itu khas mana, asli mana. Makanya dia masuknya style. Sedangkan yang kedua, spicy sauces, ini lebih ke saus yang pedas. Kalau saus ini kan lebih ke bahan makanan, bukan ala mana, gaya mana, itu nggak ada. Kalau misalkan dia bilang Mexican spicy sauces, berarti ala Meksiko, masuknya ke style. Tapi untuk yang spicy sauce di sini, itu masuknya adalah ke ingredients, ya. Kemudian Japanese ramen, ramen ala atau yang berasal dari Jepang. Ini lagi-lagi adalah style. Makanya di sini kita pilih pernyataan pertama, Italian pasta and pizza, itu tadi adalah yang style. Maka udah menggugurkan jawaban yang A dan jawaban yang D ya. Lalu yang kedua, ingredients ya, yang spicy, itu menggugurkan jawaban yang C. Kemudian yang ketiga, Japanese ramen, itu juga style. Berarti jawabannya antara B dan E, yang tepat adalah yang B. Style, ingredients, kemudian style lagi. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 masih dengan text exploring world cuisines, tentang masakan atau makanan dari seluruh
dunia ya, bermacam-macam makanan dari seluruh dunia ya. Kata kuncinya seperti tadi ya, ada food, kemudian every culture around the world. Di paragraf berikutnya ini yang di Italia, penjelasan makanannya di sini ya, ciri khasnya. Jepang juga ada, Meksiko di sini. Exploring world cuisines, help people appreciate diversity and learn more about other cultures. Pertanyaannya adalah, text mainly talks about apa? Berarti ini pertanyaan main idea ya. History of Italian cooking jelas salah. Kenapa? Karena yang dibahas hanya Italia. Sedangkan tadi kan ada Jepang, ada juga Meksiko. Yang B hanya Jepang saja. Yang D hanya Meksiko saja. Yang E dan C sisanya. Unique cuisines ngomongin tentang makanan yang unik dari seluruh berbagai macam negara ya. Yang E alasan kenapa orang harus belajar tentang masakan di dunia. Yang lebih tepat jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan yang E? Karena tidak membahas alasan-alasan kenapa orang harus mempelajari makanan dari seluruh dunia. Kalau memang jawabannya yang E, harusnya setiap paragraf itu menjelaskan tentang alasan semuanya. Sedangkan teks ini lebih banyak yang mendominasi adalah informasi mengenai makanan-makanan dari seluruh dunia. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Itu dia. Oke, lanjut soal nomor 3. Baik, pertanyaan nomor 3 masih dengan exploring world cuisines ya. Pertanyaannya adalah, which parts of the text best support the idea food reflects culture and diversity? There is more than one correct answer. Ini adalah model soal PGK MCMA, pilihan ganda yang ada multiple choice dan juga multiple answer. Berarti maksudnya di sini adalah jawabannya tidak hanya satu, bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi benar semua. Nah, kalian harus teliti pada saat membaca masing-masing kalimat jawabannya, lalu menyesuaikannya dengan yang ada di teks, apakah sesuai atau tidak. Dan juga sesuaikan pastinya dengan apa yang diminta oleh soal, yaitu yang menggambarkan makanan, merefleksikan budaya, dan juga keragaman. Contoh nih misalkan, yang A, Italian pizza, pasta and pizza use fresh ingredients like tomatoes and herbs. Berarti pasta dan pizza yang ala Italia itu menggunakan bahan-bahan yang segar seperti tomat dan juga yang seperti tanaman obat-obatan gitu ya. Seperti mungkin ada kencur, jahe gitu ya, model-model seperti itu herbs ini. Kapulaga dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuai ya, food reflects culture and diversity. Kenapa? Karena ini menunjukkan makanan yang ala Italinya. Karena pasti kan ada pizza yang ala tempat lain. Misalkan Italian pizza sama American pizza berbeda. Karena American pizza mungkin menggunakan nanas, Italian tidak. Ya, berarti yang A ini termasuk dia ini yang support the idea food reflects culture and diversity. Kita bandingkan dengan yang B, all cuisines, semua makanan di seluruh dunia rasanya sama. Nah, ini tidak menunjukkan budaya dan keberagaman, karena dibilangnya semua sama rasanya. Berarti kita tidak menjawab yang B, salah. Yang C, Mexican tacos and burritos with spicy sauces offer strong tastes. Nah, tacos dan burritos yang ala aslinya Meksiko, ya, itu menggunakan saus yang pedas, yang di sini dia rasanya itu sangat strong. Mungkin di tempat lain, contoh misalkan Indian tacos atau mungkin Indonesian tacos atau Japanese tacos tidak se-strong rasa yang ala Meksiko. Berarti itu menunjukkan culture sama diversity-nya. Ini termasuk benar juga ya, yang C. Kemudian yang D, fast food is the only type of food eaten worldwide. Satu-satunya makanan yang dimakan di seluruh dunia adalah fast food. Ini tidak menunjukkan keberagaman. Berarti jawaban D salah, ya. Jangan jawab yang D. Yang E, sushi and ramen show Japanese traditions. Ini jelas ya, ada kata traditions yang artinya sama berhubungan dengan culture. Maka sudah pasti jawaban E ini tepat. Sushi, ramen, identik dengan Jepang. Maka jawaban yang tepat adalah A, C, dan E. Hati-hati. Kalau ada soal model seperti ini, biasanya sih ada nanti di soal ada petunjuknya more than one correct answer. Jadi sudah pasti jawabannya nggak mungkin satu. Antara 2, 3, 4, atau 5. Dan hati-hatinya bagi kalian adalah kalau misalkan jawabannya ada 3, tapi kalian jawab hanya 2. Misalkan di sini kalian jawabnya A sama C, E-nya enggak. Apakah itu tetap dapat nilai? Tidak, ini hanya satu nomor.
Berarti kalau kalian jawab A dan C, E-nya tidak, walaupun benar tetap dianggap salah. Jadi hati-hati ya, benar-benar harus semuanya sesuai dengan apa yang diminta oleh soal, harus tepat. Jadi seperti itu ya, jawabannya yang A, C, dan juga E. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Dengan teks baru di sini dengan judul Healthy Lifestyle for Students. Oke, ini kata kuncinya ya. Gaya hidup sehat untuk murid-murid. Oke, ini kuncinya ya. Ada gaya hidup, kemudian untuk siapa? Untuk murid-murid, tidak untuk semua orang. Kalau dia hanya mengatakan healthy lifestyle for all atau for all people gitu ya, itu mungkin masih bisa untuk semua orang ya, mungkin dari yang kecil hingga yang dewasa hingga yang tua. Tapi di sini khusus untuk students. Kita bisa lihat di sini di kalimat pertama, di paragraf pertama nih ya, kata kunci healthy lifestyle, students, di sini ada lifestyle lagi, kemudian di paragraf berikutnya many schools encourage students lagi di sini ya, untuk join sports. Aktivitas seperti ini membantu tubuh untuk tetap sehat dan mengurangi stres. Makanan play big role dalam apa? Pastinya untuk ya pembahasan masih sama, yaitu berhubungan dengan lifestyle dari si murid-murid ini. Paragraf terakhir students lagi. Berarti jelas di sini healthy lifestyle yang dibahas pada paragraf ini khususnya ya, yaitu hanya untuk si murid-murid sekolah. Nah, kebetulan juga untuk main idea itu cara mencarinya harusnya sama dengan cara mencari best title, kemudian sama dengan mencari author's purpose, dan juga untuk topik. Berarti harusnya di sini, walaupun kalian ini untuk cara lebih cepatnya ya, kalau kalian nggak mau memastikan ini ambil kata kunci dari teksnya seperti ini, kalian bisa lihat dari judulnya aja, Healthy Lifestyle Students. Pertanyaannya adalah main purpose of the text, tujuan dari si teks ini. Tadi seperti yang aku bilang, cara mencarinya sama dengan cara mencari title ya. Ya, kita tinggal lihat aja di sini pilihan A, B, C, D, E yang mana yang mengandung kata kunci dari judul tadi. Healthy lifestyle dan students, yaitu jawabannya sudah jelas hanya jawaban yang A, healthy lifestyle for students. Kenapa bukan yang lain? Karena yang B di sini kata kuncinya history dari sports. Kan kita nggak membahas tentang sejarahnya. Jelas salah. Kalau sejarah tuh banyak tahun-tahun pasti ya. Persuade readers to live healthily. Healthily-nya betul, tapi di sini readers in general, tidak spesifik ke students ya. Ini juga salah. Compare junk food, healthy food juga nggak hanya membahas tentang makanannya. Give report but sleeping problems itu hanya dibahas sleeping problems di paragraf yang terakhir yang ngebahas tentang tidur. Di paragraf lainnya tidak. Nah, jadi yang mencakup semuanya adalah sesuai dengan judulnya tadi ya. Describe healthy lifestyle for students. Itu dia jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 dengan teks Healthy Lifestyle for Students masih dengan seperti yang nomor sebelumnya ya. Pertanyaannya adalah according to the text, why is sleep important? Berarti di sini kita ambil ya, kalau soalnya adalah according to the text, berarti ini adalah model soal stated detail ya. Stated detail itu berarti kita ambil informasi yang benar-benar sesuai dengan isi teksnya. Jadi di antara pilihan A, B, C, D ini yang mana yang tepat menyesuaikan dengan informasi yang diminta oleh soal, yaitu yang mengenai tidur penting, alasan. Ya, kalau dia menanyakan dengan kata why, itu sudah pasti menanyakan alasan. Kenapa alasan tidur itu penting? Berarti nanti kita tinggal cek ya di teksnya. Paragraf berapa yang mengatakan kata-kata berhubungan dengan sleep? Ya, dibahas di paragraf mana si tidur ini? Oh ya, mungkin tadi aku sedikit lupa. Jadi untuk soal ini adalah pilihan ganda biasa ya. Ini jawabannya hanya 1. Oke, bukan yang lebih dari 1 ya, ini jawabannya hanya 1. Yang tentang tidur itu di paragraf 1 kita langsung skimming dan scanning aja ya. Kita lihat kata-kata sleep di sini ada atau enggak. Di paragraf pertama enggak ada. Di paragraf kedua ini tentang olahraga, tidak membahas tentang tidur. Paragraf ketiga membahas tentang makanan ya, food. Berarti di sini tidak dibahas tentang tidur. Sedangkan di paragraf terakhir di sini you should get at least 7 hours of sleep each night. Nah, ini ada nih ngomongin tentang tidur. Tadi pertanyaannya adalah kenapa tidur itu penting ya. A rested mind, pikiran yang sudah istirahat ya, is more focused, creative, and ready to learn. Nah, bisa membuat lebih fokus, bisa lebih kreatif, dan juga siap untuk mempelajari apapun.
Dengan kita mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan ini, para murid-murid bisa meningkatkan kesehatan mereka dan juga akademik performance-nya. Berarti jawabannya apakah yang A? Tentu saja ini salah ya, bukan untuk mencegah illness. Kalau tadi dibilang di situ ya, dia cuma bilang di sini improve their health, fokus, kreatif, ready to learn, tidak dikatakan prevent illness. Yang B, reduce the number of school activities. Ini tidak disebutkan juga di paragraf yang terakhir tadi yang tentang sleep. Help school organize sports club. Sports di sini hanya tadi dibahas di paragraf kedua, bukan di paragraf yang ada sleep di paragraf terakhir tadi ya. Yang D, stop students from drinking sugary drinks. Ya, ini mungkin memang bagus, bisa menghentikan anak-anak itu minum yang bergula, tapi nggak ada hubungannya dengan tidur ya. Sedangkan yang E, give students more energy and focus. Ini benar-benar tadi ada ya, stated di sini. Fokus kreatif. Dan juga ada energi dan fokus ya. Energi di sini ya kreatif. Makanya bisa jadi kreatif dan ready to learn, memberikan energi pastinya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, walaupun kelihatannya jawaban A itu berhubungan dengan health, ya berhubungan dengan kesehatan, tadi kan disebutkan juga bisa meningkatkan kesehatan. Apakah itu tidak berhubungan dengan yang A, helps prevent illness? Iya, tapi di teksnya tidak disebutkan di sininya ya, help prevent illness-nya. Jadi, untuk soal stated detail seperti ini, kita tidak bisa mengandalkan hanya dari pengetahuan kita saja. Tapi kita menjawabnya itu berdasarkan apa yang ditulis ada di teksnya. Kalau misalkan menurut kita secara logika benarnya seperti ini, tapi kalau teksnya bilang itu tidak ada, maka sudah pasti jawabannya bukan itu. Ibaratnya kalau kasarnya, kalau misalkan teks itu bilang kucing kakinya 3, ya kalian ikutin kucing kakinya 3. Jangan kalian menjawabnya kucing kakinya 4 sesuai dengan yang kalian tahu. Karena untuk soal reading comprehension utamanya adalah kita menjawab soal berdasarkan apa yang diminta oleh soal, yang tentunya kita diminta untuk mengidentifikasi informasi yang ada di teks tersebut, bukan apa yang kita tahu. Ya, jadi hati-hati. Jawaban tepat untuk nomor ini adalah yang E. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 masih dengan healthy lifestyle for students. Pertanyaannya adalah which parts of the text best support the idea of healthy lifestyle? Oke, there is more than one correct answer. Lagi-lagi pertanyaan PGKM CMA pilihan ganda, kategori yang multiple choice dan multiple answer ya. Jawabannya pasti lebih dari satu. Bisa dua, bukan satu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa semuanya benar ya. Apa informasi yang diminta? Yang mendukung ide healthy lifestyle, yang mana menunjukkan lifestyle yang pastinya sesuai dengan yang ada di teks ini gitu ya. Nah, eating fruits, vegetables, whole grains. Ada di sini fruits, vegetable, dan juga whole grains. Whole grains ini gandum utuh ya. Nah, berarti jawaban A termasuk benar ya. Kita jawab yang A. Yang B, avoiding too much fast food, menghindari terlalu banyak makan fast food dan juga minuman manis. Kita lihat di sini ada juga ya, avoiding too much fast food, sugary drinks helps prevent illness. Oke. Jawaban yang B benar juga. Yang C, getting at least 7 hours of sleep, minimal 7 jam tidur. Oh, ini ada juga, at least 7 hours of sleep tiap malamnya. Yang C betul juga ternyata. Yang D, students should spend more time on social media. Anak-anak murid seharusnya menghabiskan waktu lebih banyak di social media. Harusnya kalau di yang social media, di sini apakah disebutkan yang social media? Tidak disebutkan sama sekali yang social media ya. Berarti yang D ini jelas salah ya. Yang E, playing basketball, swimming, or jogging. Basketball, swimming, jogging. Ada ya, jawaban yang tepat berarti ada 4 nih ya. Ada A, ada B, ada C, ada juga yang E. D aja yang bukan. Nah, lagi-lagi aku ingatkan, untuk model soal seperti ini semuanya harus benar ya. Harus A-nya dijawab, B-nya juga, C-nya juga, E-nya juga. Kalau misalkan kurang 1 atau kurang 2, kalian jawab cuma A dan B, atau hanya A, B, C, E-nya enggak, tetap akan dianggap salah, walaupun sebenarnya pernyataan yang kalian jawab itu benar ya.
ini adalah hanya satu nomor. Berarti kalau salah ya udah salah, nggak ada misalkan nilainya jadi setengah atau berapa, nggak ada seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Dan juga mungkin aku untuk mengingatkan kembali tadi ya. Nah, di sini kan ada kata help prevent illness. Di soal sebelumnya itu kan dijelaskan yang mengenai tidur. Nah, prevent illness ini adanya di paragraf tentang makanan. Berarti yang prevent illness makanan, bukan yang sleep-nya. Jadi, itu untuk yang sedikit intermezzo untuk yang nomor sebelumnya ya. Untuk yang ini, jawabannya ada 4, A, B, C, dan E. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan tips dan trik untuk soal-soal jenis analisis teks. Jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Bimbingan Alumni. Sampai jumpa lagi. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih Bimbingan